Halo apa kabar semua, saya Putu Reza, selamat datang kembali di Project Review kali ini untuk Oppo F3. Melanjutkan deretan ponsel barunya, Oppo belum lama ini resmi menghadirkan seri F3 di Indonesia. Dengan tetap mengedepankan fitur kamera depan, ponsel yang dijual dengan harga retail sekitar 4,4 juta rupiah ini tentunya akan sangat menarik buat yang suka berselfie menggunakan ponselnya. Diawali dari soal desain, rasanya saya nggak perlu jelasin banyak buat bagian ini. Bentuk dan material perangkatnya bisa dikatakan sama persis dengan Oppo F3 yang sudah saya pernah review sebelumnya. Letak tombol serta pemindai sidik jari juga tidak berubah dibandingkan Oppo F3 Plus. Hanya saja untuk ukuran, Oppo F3 punya dimensi yang lebih ringkas sehingga lebih nyaman untuk dipegang serta dioperasikan menggunakan satu tangan. Satu tambahan lagi, ponsel ini juga mendukung dual SIM card plus punya slot microSD yang dedicated. Menyusutnya ukuran perangkat juga tentunya tidak lepas dari layar yang lebih kecil. Dilengkapi panel JDI InStyle berukuran 5,5 inch, Oppo F3 tetap membawa resolusi Full HD seperti Oppo F3 Plus. Hal ini umumnya bukanlah suatu kelebihan, tapi kalau melihat kompetitor HP selfie dalam kelas yang sama, Oppo F3 lebih unggul karena yang lain masih rata-rata beresolusi HD 720p saja. Untuk kualitasnya masih sama oke dengan Oppo F3 Plus. Tampilan gambar tajam, hasil warnanya juga sudah bisa dikatakan bersaturasi tinggi untuk sebuah panel yang ada di kategori IPS. Terus buat speaker letaknya ada di bawah dengan kualitas yang oke tapi nggak wah. Jadi kalau butuh audio yang lebih baik, menggunakan headset tentunya lebih disarankan. Lalu untuk hardware ada kombinasi MediaTek MT6750T dengan RAM 4GB yang berjalan pada Android 6. Performa secara keseluruhan menurut saya sudah oke dan lebih dari cukup untuk mendukung aktivitas yang biasa dilakukan seseorang lewat ponselnya. Jadi kalau sehari-hari kamu cuma memakai ponsel untuk chatting, twitteran, atau stalking gebetan di Instagram, Oppo F3 sudah lebih dari cukup untuk melakukannya dengan baik. Buat yang mau gaming juga menurut saya oke-oke aja. Dalam game yang kerap dimainkan setiap hari seperti Clash Royale, saya tidak mengalami kendala apapun. Pasti coba untuk game yang punya grafis lebih intens seperti Dynasty Warrior atau PES 2017 juga ternyata masih oke dan bisa dimainkan. Meski begitu, perlu dicatat juga bahwa performanya untuk game kelas berat kayak gini bakalan nggak mulus-mulus banget, tapi ya paling nggak masih bisa untuk dimainkan. Untuk baterainya, Oppo F3 yang punya kapasitas 3200 mAh ternyata juga sudah cukup untuk penggunaan seharian. Meski tetap tidak bisa melihat angkanya secara akurat seperti biasa, namun dalam pemakaian saya, ponsel ini bisa mendapatkan standby sekitar 13 jam dengan screen on time di kisaran 4-4,5 jam. Cuma yang perlu diketahui juga kalau pada ponsel ini, Oppo tidak memberikan dukungan VOOC flash charging. Sebagai gantinya, ada charger standar 5V 2A yang bisa mengisi baterai dari kondisi 10% hingga penuh dalam waktu sekitar 2,5 jam. Lalu untuk bagian terakhir yang akan saya bahas adalah soal kamera. Buat resolusi ada 13 MP di belakang dengan aperture f2.2. Soal tampilan antarmuka dan mode pengambilan foto rasanya enggak perlu saya bahas lebih lanjut karena memang kurang lebih sama aja sama Oppo F3 Plus. Buat sedikit tambahan juga, baik Oppo F3 atau F3 Plus sama-sama bisa mengambil foto dalam format RAW via Expert Mode. Ini tentunya menjadi opsi yang oke banget buat kamu yang butuh keleluasaan lebih dalam melakukan editing. Terus buat kualitas hasil fotonya menurut saya juga sudah memuaskan meski memang nggak sebagus F3 Plus. Buat foto di tempat dengan pencahayaan yang memadai, hasilnya sudah memuaskan dengan warna yang juga cukup akurat. Sedangkan saat low light, foto masih bisa kelihatan cukup terang meskipun tentunya ada noise seperti contoh berikut ini. Tapi masih oke lah ya buat sekedar di post di pad atau Instagram. Lanjut lagi ke bagian yang paling spesial dari ponsel ini yaitu kamera depan yang punya dua lensa yaitu 16 dan 8 MP. Untuk kesan setelah pemakaian pun saya tidak punya opini berbeda dibanding saudara besarnya tersebut. Foto dengan lensa 16 MP tetap terlihat baik dengan detail yang oke. Sedangkan dengan lensa 8 MP hasilnya memang tidak setajam 16 MP. Namun kelebihannya adalah sudut pandang foto yang lebih luas sampai 120 derajat. Jadi kalau mau dipakai jalan-jalan atau vlogging dengan menampilkan latar belakang, Oppo F3 bisa mengakomodasinya dengan sangat baik.
Oke, jadi ini adalah sampel video buat kamera depan dari Oppo F3. Kamu bisa lihat bagaimana dynamic range-nya, belakang agak blowout, tapi dari skin tone masih oke. Stabilizer juga lumayan, dan sekarang coba kita switch ke lensa yang wide. Nah, sekarang ini lensa wide dari Oppo F3, kelihatan lebih luas, di belakang lebih kelihatan, dan ya agak sedikit distorsi, agak bulat di pinggir-pinggir, tapi not bad lah. Jadi kalau misalnya buat jalan-jalan, vlogging, dan mau menunjukkan latar belakang, maka Oppo F3 ini cocok banget buat kamu. Oke, sekarang nyobain kamera belakang dari Oppo F3 di kondisi low light, videonya malam. Dan ya ini emang tempatnya nggak karuan sih di belakang dekat komplek. Jadi ya di sini cuma buat nunjukin aja gimana sih noise-nya atau kualitas gambarnya saat kondisi yang benar-benar low light. Jadi sekarang daripada tempatnya begini, mari kita berpindah ke tempat yang lebih seru, yaitu ke Oke, ini adalah sampel video kamera depan Oppo F3 pada kondisi low light. Buat saya di harga 3 jutaan ini hasilnya oke banget. Ini kondisi low light di Chinese currency Singapore. Bisa lihat di belakang, itu warnanya masih dapat, detailnya juga masih lumayan. Padahal ini low light, walaupun ada noise, tapi ini buat harga 3 jutaan menurut saya oke banget buat vlogging. Terus kamu juga bisa lihat bagaimana stabilizer bekerja. Dan coba deh, menurut kamu gimana hasil videonya Oppo F3 berikut ini? Jangan lupa untuk tulis pada kolom komentar di bawah. Kesimpulannya, menurut saya Oppo F3 adalah alternatif mini yang oke dari F3 Plus. Meski dibanderol dengan harga yang sedikit lebih tinggi dibandingkan kompetitor HP selfie sekelasnya, tapi menurut saya Oppo F3 mampu memberikan fitur yang lebih baik seperti layar Full HD dan juga kamera depan yang sama bagusnya dengan Oppo F3 Plus. Lalu untuk performa pemakaian sehari-hari juga saya yakin sudah mencukupi buat mereka yang memang menjadi target market dari ponsel ini. Oke, saya rasa itu aja review kali ini untuk Oppo F3. Terima kasih banyak udah nonton, dan jika kamu tertarik sama ponsel ini, semua link detailnya sudah ada pada kolom deskripsi di bawah. Putra Reza pamit, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day!